bagus kok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, pagi, Pak. tetap semangat. Allahu Akbar. Pagi luar biasa, tetap semangat. Semangat Allahu Akbar. Oke, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, Pak. Bapak. Tenang Baik, semua? baik. Tenang ya, karena bisa belajar daring. Oke, Pak. Sepertinya ada yang baru bangun tidur. Oke, sehat semua ya. Bagaimana puasanya, lancar? Lancar. Oke, jadi semangat. Tinggal berapa hari lagi kita akan menjalankan ibadah puasa, dan kurang lebih 10 hari lagi ya kita mau Lebaran. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih berikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa masih bisa beraktivitas mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Jadi pada kesempatan ini kita jadwalnya belajar ekonomi ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan doanya kita mulai. Ya, Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadirannya ya. Ya, saya mau lihat satu persatu. Mepa Tulandini. Hadir, Pak. Oke, Marcela. Hadir, Pak. Ayesa Heksalisa. Hadir, Pak. Lutfia Natasha Putri. Hadir, Pak. Asisa Aulia Rizal. Hadir, Pak. Adi Darman. Adi Darman mana? Hadir, Pak. Hai, Pak. Sabar. Miftah Hujanna. Hadir, Pak. Satria Pratama. Hadir, Pak. Mana mau kamu? Mana Satria? Tunggu dulu, Pak. Masih banyak tema tani juga, Bang. Satria, coba dibuka kameranya. Kenapa nih hitam ya, Pak? Atau kenapa ya? Tunggu, Pak. Alasan itu, Pak. Alasan, Pak. Satria, coba dibuka kameranya. Buka ini, Pak. Mana ada? Tidak kelihatan mukamu. Tunggu, Pak. Ada apa di atas itu, Doi? Ya, ada Pak kosong itu, Doi. Tunggu dulu, Pak. Masuk ulang apa? Yang lain ya, yang lain juga harus dibuka kameranya. Tidak ada yang jangan sampai di atas jauh di tempat tidur itu sementara tidur. Oke, Muhammad Hasnisyam. Hadir, Pak. Dan Asraf. Hadir, Pak. Siapa yang belum disebut namanya? Saya, Pak. Andi Nur Sahira Selinda. Hadir, Pak. Reski Aulia. Hadir, Pak. Lutfia Natasha Putri. Hadir, Pak. Oke, jadi sampai sekarang ada berapa orang yang hadir? Ada 14 orang ya. Nama aku, Pak. Siapa Nama aku, Pak. Daniel. Oke, sorry. Ya, hadir. Daniel. Siapa lagi yang belum saya sebut? Saya, Pak. Siapa? Nur Aisyah, Pak.
Hah? Baim kapan mimpi baim. Nur Aisyah, Pak. Oh iya, Nur Aisyah, sorry. Nur Aisyah hadir ya. Ini Satria, Hadir, Pak. aktifkan dulu kameramu. Muka Satria. Marcella hadir tadi ya. Jadi ada total berapa orang yang hadir? Ada 14 orang ya. Berapa jumlah siswa di 11 Lina? 34, 5. 35 ya. Serap bagaimana Kumalino serap? Dia Oke. Tuti. Oke, masih ada yang belum saya sebut namanya? Masih ada yang belum saya sebut namanya? Ada Mi, Pak. Dari Oke, Pak. bisa kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, baik. Ya, Pak. Jadi dari 35 orang siswa di kelas 11.5 cuma ada 14 orang yang hadir ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, Pak. saya mau bertanya dulu. Terakhir materi kita sampai di mana? Terakhir materi kita sampai di mana? Coba Nur Aisyah. Panggil dulu buku, Pak. Sampai di mana materinya? Pekan lalu? Laju inflasi. Ya, kita sudah menghitung laju inflasi ya. Ya, Kita Pak. menghitung laju inflasi menggunakan rumus yang mana? Itu kan sebelumnya kita belajar mengukur inflasi dengan menggunakan indeks harga ya. Nah, Iya, jadi Pak. coba aktifkan semua suaranya, tidak ada yang dimatikan. Aktifkan semua suaranya. Jadi beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengukur tingkat inflasi dengan menggunakan indeks harga. Oke. Harga. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada beberapa jenis indeks harga ya. Ya, ada indeks harga berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan objeknya ya. Ya, ada indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen itu indeks harga yang mengukur perubahan harga di tingkat konsumen. Terus apa lagi selain indeks harga konsumen? Produsen. Ya, indeks harga produsen. Nah, kalau indeks harga produsen, indeks harga yang mengukur perubahan harga di tingkat produsen. Kemudian ada juga indeks harga implisit atau PDB deflator yang mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Nah, kemudian ada juga indeks harga berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah barang yang dihitung. Nah, ada indeks harga apa? Sederhana dan Gabungan. ya, indeks harga gabungan. Nah, ini berdasarkan jumlah barang yang dihitung ya. Kalau sederhana berarti dia indeks harga yang mengukur perubahan pada harga. ya, pada berapa jenis barang? Satu. Ya, pada satu jenis barang. Ya, misalnya, kita melihat perubahan harga pada minyak goreng, pada beras. Ya, jadi satu saja, satu jenis barang. Ayam. Kalau indeks harga gabungan, ya kita mengukur Beberapa jenis perubahan barang. harga pada beberapa jenis Barang. Jadi kita langsung menghitung perubahan harga pada minyak goreng, beras, tepung terigu, dan sebagainya. Jadi ada beberapa jenis barang yang dihitung perubahan harganya. Nah, kan sudah diketahui bagaimana rumusnya menghitung harga indeks sederhana.
Yaitu ya harga tahun berjalan dibagi dengan harga tahun dasar dikali Dasar 100. 100. Kalau indeks harga 100. gabungan ya sama ya, cuma dia pakai sigma. Nah, sigma harga tahun berjalan dibagi dengan sigma harga tahun Tahun dasar. dasar dikali Dasar. 100. Nah, dan hasilnya itu, nah dari hasil indeks harga yang kita dapatkan itu, ya kita bisa ketahui berapa tingkat inflasinya. Nah, misalnya indeks harganya 120 dan ditetapkan indeks harga tahun dasar 100, berarti tingkat inflasinya berapa persen? 20%. Ya, 20%, betul. Nah, itu kalau asumsinya indeks harga tahun dasar sama dengan 100. Nah, bagaimana kalau indeks harga tahun dasar bukan sama dengan 100? Maka kita gunakan rumus yang pekan lalu ya, yang kita pelajari. Yaitu indeks harga tahun berjalan dikurangi dengan indeks harga tahun dasar 120. Dasar. dikurangi dengan indeks harga tahun dasar dibagi indeks harga tahun dasar dikali 100. Oke. Jadi pekan lalu kita sudah pelajari ya bagaimana perhitungannya. Pak. Oke, jadi sekarang kita lanjut. Iya, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi masih ada lanjutannya ya materi kita dari pertemuan sebelumnya. Nah, jadi materi kita hari ini bisa dilihat di layar. Kita akan belajar cara mengatasi Inflasi. inflasi. Jadi materi ini sudah saya kirim di grupnya ya. Jadi bahan ajar Iya, Pak. ini Iya, Pak. sudah saya kirim di grupnya, bisa kalian pelajari, bisa kalian baca di situ. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, jadi kita akan Oke, bahas dulu ya. Jadi materi pertemuan kita pada hari ini yaitu cara mengatasi inflasi. Oke, tunggu dulu ya. Saya kirim dulu dokumentasi. Adarman. Oke, silakan Siap. tanya temannya untuk segera bergabung. Saya masih bisa absen ya. Itu Isara kedongnya baru bergabung, Pak. Absen Isara itu, Pak. Sentri kasnya, Pak. Kok introvert kok deh? Dia mau ke kawat itu ada ya? Oke, bisa kita lanjut ya. Adi Darman, coba. Itu Darman sambil tidur ya? Enggak, Pak. Asraf, coba buka sama kameranya. Tidak ada yang tutup kamera. Ada nelpon, Pak. Membohongi, Pak. Jadi di awal kita sudah pelajari ya apa itu inflasi, kemudian bagaimana dampaknya inflasi, dan kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menghitung inflasi dengan menggunakan indeks harga sederhana, indeks harga gabungan, indeks harga apa lagi? Indeks harga Las Peres, indeks harga Pasce. Oke, jadi sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga barang secara umum. Nah, pernahkah kalian merasakan hal ini? Dulu uang jajan 10.000 bisa beli nasi ditambah ST tambah gorengan. Nah, sekarang ya uang 10.000 cukup hanya bisa membeli nasi ya. Mengapa harga barang terus naik? Nah, apa yang terjadi dengan nilai uang kita? Bagaimana pemerintah mengatasi hal ini? Nah, jadi bisa kita lihat ya perbandingan harga
di masa sekarang dan perbandingan harga sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu. Nah, dulu itu nilai uang Rp1.000 itu bisa cukup membeli jajan beberapa bungkus. Tapi sekarang nilai uang Rp1.000 itu mungkin hanya bisa beli satu bungkus jajanan ya, atau cuma berapa Ya, biji Pak. gula-gula. Nah, sekarang ya itu berarti ada penurunan nilai mata uang ya. Yang sebelumnya nilai uang Rp1.000 mungkin bisa dapat 10 bungkus jajanan. Tapi sekarang uang Rp1.000 hanya bisa membeli satu bungkus jajanan. Nah, ini berarti ada penurunan nilai uang. Ya. Dalam hal ini nilai nominal atau nilai real? Nilai nominal atau nilai real? Final. Ya, nilai real. Nilai real ya. Ingat, nilai nominal itu ini kan nilai nominalnya sama Rp1.000. Tapi yang berbeda adalah kemampuan uang tersebut untuk dibelanjakan, membeli barang atau jasa. Nah, nilai nominal uang tetap Rp1.000. Nah, tapi yang mengalami perubahan itu nilai real pada uang. Yes. Contohnya, sebelumnya uang Rp1.000 bisa membeli 10 bungkus jajanan. Sekarang di tahun 2025-2026, uang Rp1.000 hanya bisa membeli satu bungkus jajanan. Berarti ada penurunan nilai real dari 10 bungkus menjadi satu bungkus. Nah, ini salah satu dampak dari inflasi. Inflasi. Ini coba baca fun fact. Ini fun fact. Jadi tahun 98 Indonesia pernah mengalami inflasi hingga 77,6%. Nah, berarti kalau 77,6% ini dia kategori inflasi apa? Kalau 77,6%. Kategori apa? Halo. Dia kategorinya apa? Deflasi. Inflasi apa? Inflasi ringan, inflasi Berapa, Pak? inflasi ringan kah atau inflasi berat atau tak terkendali? Berapa tadi, Pak? Ini coba lihat ini Berapa? 77,6%. Inflasi berat kapan? Ya, dia inflasi berat ya. Jadi kalau dia di atas 30 sampai 100 berarti dia inflasi berat. Jadi saat itu tahun 98 harga sembako itu melonjak drastis dalam hitungan hari. Bayangkan harga mie instan yang biasanya Rp5.000 ya tiba-tiba menjadi Rp2.000. Iya. Ya. Nah, ini contohnya inflasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harga beras di tahun 2020 ya 10.000 per kilo. Kemudian di tahun 2024 naik 15.000 per kilo. Berarti ada kenaikan 50% Harga. Ini juga untuk minyak goreng. Harga minyak goreng pada tahun 2020 itu 12.000 per liter. Kemudian pada tahun 2024 ya sekarang sudah 18.000 per liter. Berarti ada kenaikan 50%. Ini juga untuk BBM Pertalite. Nah, pada tahun 2020 harganya itu 7.650 per liter. Dan pada tahun 2024 ya harganya sudah naik 10.000 per liter. Itu harga di tingkat Pertamina ya. Tapi kalau sudah di tingkat eceran itu sudah 12.000, 12.500. Nah, ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat grafik inflasi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024. Oke, ini bisa kita lihat. Ini sumbernya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah, tahun 2019 itu tingkat inflasi 2,72% dan hingga tahun 2024 itu sekarang 1,57%. Nah, tingkat inflasi yang tertinggi itu terjadi pada tahun berapa? 2020. Ya, 2002. 2024. 2022 ya, 5,51.
Ya, Oh, 2022. Oke. Kita lanjut. Jadi ini ya yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita ini memahami konsep inflasi, nih, kemudian menganalisis kebijakan fiskal dan moneter, menjelaskan kebijakan pengendalian harga, dan menganalisis kebijakan pemerintah. Ya, menganalisis contoh nyata kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Inflasi. Oke, mungkin sebentar Zoom-nya akan terhenti ya. Saya akan buat link yang baru, oke? Allah. Oke, baik. Kita mulai. Jadi kalau terhenti, nanti bergabung lagi ya, saya akan kirim. Iya, Pak. Oke, kita Pak. mulai saja materi. Ini Iya, sudah ya. Pak. Nih, Iya, Pak. inflasi. Nah, coba lihat ini. Inflasi adalah, apa itu inflasi ya? Inflasi adalah keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan Umum. terus-menerus Dan dalam jangka waktu terus-menerus. tertentu yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Beli uang. Ya, menurunnya nilai real dari mata uang. Nah, ada beberapa penyebab inflasi ya. Ini ada demand full inflation, permintaan yang melebihi penawaran. Jadi inflasi yang terjadi karena permintaan lebih banyak dari penawaran barang, sehingga bisa mendorong harga naik. Kemudian ada juga cost push inflation, ya inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Jadi naik harga produksi sehingga mendorong harga-harga barang naik. Kemudian ada juga ini kombinasi dari keduanya, demand full inflation dan cost push inflation. Dan ada juga penyebab inflasi karena ekspektasi. Jadi antisipasi kenaikan harga. Nah, contohnya sekarang yang terjadi ya. Karena sekarang ikuti semua perkembangan beritanya, apa yang terjadi di dunia sekarang ini? Tidak. Perang. Ya, sekarang terjadi terjadi konflik peperangan di Timur Tengah Yeay. antara Iran, Israel dan Hah? Amerika. Apa dia bilang? Amerika. Nah, dari peperangan ini kira-kira itu bisa mengganggu tidak perekonomian? Mengganggu. Ya pasti bisa ya. Apalagi yang kita ketahui, Iran itu salah satu produsen apa? Ya, produsen minyak bumi ya. Apalagi dia menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan lalu lintas yang membawa minyak bumi. Nah, sehingga itu bisa memicu harga BBM itu bisa naik. Apalagi kita di Indonesia ini stok BBM kita itu hanya maksimal itu 25 hari. Jadi entah apa yang terjadi setelah 25 hari ke depan. Sementara jalur perdagangan yang membawa BBM dari Selat Hormuz itu ya ditutup ya oleh Iran. Nah, itu bisa memicu ya terjadinya kelangkaan. Nah, kita lihat berita di TV. Kita lihat di TV ya, di Aceh itu terjadi panic buying. Jadi orang-orang pada panik sehingga dia membanjiri Pertamina untuk datang berbondong-bondong membeli BBM untuk dijadikan stok. Nah, itu namanya ekspektasi. Inflasi yang terjadi karena ya ekspektasi harga. Jadi ketika tiba-tiba permintaan melonjak, nah itu sementara penawarannya terbatas, ya itu bisa mendorong harga naik. Misalnya diprediksi bulan depan harga barang ini akan naik. Nah, otomatis orang-orang akan berbondong-bondong datang membeli. Nah, sehingga harganya bisa naik karena stoknya terbatas. Nah, jadi ini bisa dilihat kurvanya ya. Ini kurva inflasi yang terjadi karena demand full inflation. Ya, kurvanya itu bergeser ke kanan yang menyebabkan harga naik dari P1 ke P2.
Iya. Ini dampak inflasi ini bisa kita lihat. Nah, ini menurunkan daya beli masyarakat. Ya, kemudian merugikan penabung ya, karena nilai uangnya turun. Ya, kemudian menguntungkan peminjam karena utangnya lebih ringan. Ya, kemudian menghambat investasi dan pertumbuhan. Tumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi inflasi? Nah, sebagaimana yang saya sudah sampaikan sebelumnya di awal pertemuan, jadi untuk mengatasi inflasi itu, jadi inflasi itu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar ya. Berarti untuk mengatasinya bisa dikendalikan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Jadi bank sentral itu dia mempunyai kebijakan yang namanya kebijakan moneter, kebijakan mengatur jumlah Moneter. uang yang beredar. Ini bisa dilihat dibaca. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi ada beberapa instrumen dari kebijakan moneter. Nah, di sini ada operasi pasar terbuka. Nah, kemudian ada juga kebijakan diskonto atau kebijakan pengaturan suku bunga. Kemudian yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib atau giro wajib minimum. Dan yang keempat ada namanya imbauan moral atau kredit selektif. Jadi misalnya terjadi inflasi. Kondisi inflasi itu kan banyak jumlah uang yang beredar. Ya, banyak jumlah uang yang beredar. Nah, Beredar. kita bisa menggunakan instrumen ini, operasi pasar terbuka, yaitu dengan menjual SBI, sertifikat Bank Indonesia, sehingga uang ya terserap. Jadi untuk menyerap uang dari masyarakat, jadi uang bisa berkurang. Jadi Bank Indonesia menjual SBI, ya uang masyarakat otomatis masuk ke bank sentral dan inflasi bisa turun. Jadi ketika terjadi inflasi, ya kebijakan yang bisa diterapkan oleh bank sentral ini menjual SBI.